Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zainal. Malam Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, ini agak pilek saya Bu Ani. Gitu nih Pak. Nah, di sini saya akan melaksanakan observasi, di mana yang pertama di sini Pak Zainal itu selaku coach. Ya. Dan Bu Erni selaku coach. Ya, betul. Saya sebagai observer ya di sini ya, menginformasikan bahwa kegiatan coaching ini akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik ya Pak ya. Ya. Dari penilaian sesi demonstrasi kontekstualnya, misalnya apakah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, gitu ya Pak. Iya. Bagaimana Anda memberikan pertanyaan yang berbobot, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi coachnya, dan jangan lupa Bapak menyesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Pak ya. Iya. Yang pertama itu adalah proses kemitraan, terus yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Terus berikutnya di sini saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Zainal selaku coach. Gimana Pak? Iya. Monggo Bu, silakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Pak Zainal kembangkan pada saat ini? Iya. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Ani selaku observer yang bersedia mendampingi saya sebelum kegiatan coaching tentunya Bu. Jadi kompetensi-kompetensi yang akan saya kembangkan, terutama yang pertama adalah berusaha kehadiran penuh ketika kegiatan coaching, kemudian mendengarkan secara aktif atau menjadi pendengar aktif, dan yang terakhir adalah tentu saja akan saya gali permasalahan-permasalahan yang ada di yang diajukan oleh coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya kira itu Bu. Itu ya Pak. Yang selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Baik, dari ketiga kompetensi tadi memang seharusnya sih idealnya ketiga-tiganya ya Bu. Dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya kira ketiga-tiganya saya berusaha ingin saya kembangkan Bu. Dari kegiatan coaching kali ini saya berusaha untuk tiga kompetensi dalam kegiatan coaching ini saya usahakan untuk bisa dikembangkan. Gitu ya Pak ya. Itu lebih baik ketiga-tiganya dilaksanakan ya. Terus apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Zainal? Baik, harapan saya dalam kegiatan coaching ini tentu saja yang pertama adalah kegiatan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan ataupun apa antara saya coach dengan Bu Erni nantinya sebagai coach saya, itu bisa ada chemistry yang nyambung, kemudian ya yang terakhir tujuannya yang kita inginkan bersama adalah adanya solusi. Dan kemudian saya berharap nanti bisa Bu Erni ini selaku coach saya ini bisa menanggapi atau merespon dari apa yang saya gali. Gitu. Terus harapannya Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa Pak ya? Ya, tentu saja harapan saya juga yang pertama tadi saya sampaikan adanya solusi, kemudian melalui coaching dengan alur tirta ini, itu coach bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang diajukan. Gitu. Silakan Pak Zainal melakukan coaching dengan coachnya Pak sama Bu Erni Pak. Iya Bu, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Bu Ani bersedia mendampingi saya, ini bagi saya sangat berharga sekali Bu, untuk refleksi nanti ketika saya melakukan kegiatan coaching. Mudah-mudahan saya mohon nanti waktunya Bu Ani bisa mengamati dan
menilai kegiatan kucing yang saya lakukan. Oke Pak. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Pak Jainal. Gimana kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Sehat ya? Iya Pak. Nah, kemarin kalau tidak salah kita ketemu di perpustakaan ya Bu ya? Iya Pak. Saya perhatikan kemarin katanya ada yang mau diomongkan sama saya. Kelihatannya juga Bu Erni itu kemarin ada masalah yang ingin diomongkan dengan saya. Kira-kira masalahnya apa Bu? Iya Pak. Saya ada suatu masalah dan saya mau minta bantuan ke Pak Jainal. Boleh? Apa boleh? Oh ya, insya Allah akan saya bantu sebisa saya. Kira-kira permasalahan yang dihadapi Bu Erni itu permasalahan apa sih Bu? Begini Pak, saya mau menyampaikan terkait pembelajaran di kelas saya pada kegiatan recalling. Itu sebagian anak-anak itu masih kurang tertib, masih ramai, terus kurang fokus saat mengulas pembelajaran hari ini. Gitu. Ya, terus itu anak-anak masih suka ramai sendiri, main sendiri, dan kurang konsentrasi Pak. Padahal pada kegiatan recalling ini saya rasa sangat penting sekali Pak karena pada kegiatan ini anak-anak mengulas kegiatan pembelajaran yang sudah mereka laksanakan. Dan dalam kegiatan ini mereka itu kan harusnya dapat mengingat kembali dan mengetahui sejauh mana pelajaran yang diterima mereka pada pagi hari ini. Jadi masalah yang dihadapi Bu Erni ini tentang keaktifan anak ketika diajak untuk pada waktu kegiatan refleksi ya Bu? Iya. Refleksi pembelajaran di hari itu gitu ya? Iya Pak, iya. Padahal kalau menurut saya refleksi itu ya sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam menyerap pembelajaran pada hari itu. Nah, kira-kira apa yang yang ingin Bu Erni dapatkan dari diskusi kita pada malam hari ini? Saya menginginkan nanti permasalahan saya ini bisa terpecahkan Pak dengan bantuan Pak Zainal. Semoga di kedepannya saya bisa mempraktekkan atau menerapkan masukan dari Pak Zainal. Gitu. Iya. Baik Bu, saya coba nanti ya kita sharing bersama-sama lah terkait dengan permasalahan Bu Erni. Mudah-mudahan ya ada solusi untuk mengatasi hal tersebut. Namun sebelum itu kira-kira kita sepakati saja dulu Bu untuk waktu kita agar diskusi nanti ini lebih efisien dan juga tidak ya memakan waktu yang banyak dan melebar kemana-mana. Nah, kira-kira Bu Erni butuh berapa lama untuk diskusi ini? Mungkin waktu yang diperlukan mungkin antara 15 sampai 20 menit saja Pak, itu sudah cukup menurut saya. Ya? Iya. Oh iya. Baik Bu Erni, coba saya ingin Bu Erni menceritakan bagaimana secara detail ya bagaimana permasalahan yang sedang dihadapi di kelas terkait dengan tadi siswa yang cenderung ramai sendiri, kemudian ya tidak peduli ya Bu, berarti ya tidak bisa diajak untuk melakukan kegiatan refleksi. Itu kira-kira ceritanya bagaimana Bu? Mungkin karena kegiatan atau mungkin anak-anak sudah mulai merasa bosan karena kegiatan recalling yang saya terapkan itu monoton, kegiatannya itu saja. Mungkin anak-anak itu jadi merasa lebih membosankan, mungkin seperti itu Pak. Jadi mungkin metode yang dipakai Bu Erni dipandang oleh anak-anak itu cenderung monoton gitu Pak. Kok itu saja gitu ya? Iya Pak. Jadi mungkin itu yang menjadi penyebab
apa namanya, anak-anak itu jadi tidak fokus, Iya. kemudian ramai sendiri, apalagi kegiatan refleksi itu kan di akhir ya Bu, di Iya. akhir pelajaran itu biasanya apa namanya, fokus dari anak-anak itu memang sudah terganggu, apalagi ketika sudah ada apa bel istirahat atau apa itu biasanya sudah terganggu. Bisa dijelaskan Bu, apakah itu memang apa namanya semua anak itu tidak fokus, atau mungkin hanya beberapa anak, atau bisa semuanya itu tidak fokus, atau bagaimana Bu? Sebenarnya tidak semua anak sih Pak yang tidak konsentrasi atau tidak fokus atau main sendiri, hanya 1-2 anak saja Pak sebenarnya. Jadi tidak semuanya ya Bu? Iya. Sejauh ini kegiatan refleksi atau apa tadi recalling ya Bu ya? Iya, recalling. Recalling yang di apa namanya sudah dilakukan Bu Erni ini, kalau boleh tahu antara skala 1 sampai dengan 10 itu kira-kira sudah berada di posisi berapa Bu? Kalau untuk saat ini menurut saya itu baru berada di skala 6 Pak. Jadi anu ya, baru di tengah-tengah ya? Iya Pak. Nah, terus harapan dari Bu Erni sendiri nanti kira-kira setelah ada apa, setelah dari kegiatan kucing ini, adakah peningkatan, mungkin skalanya bertambah atau seperti apa? Setelah adanya ini Pak, saya menginginkan itu skalanya itu bertambah. Untuk kegiatan awal mungkin dari skala 7 sampai 8 saya kira sudah cukup lah Pak untuk kegiatan awal. 7 sampai 8 ya? Iya. Jadi harapan Bu Erni dari skala 6 menurut tadi awal sebelum kegiatan ini, itu nanti ada peningkatan gitu ya Bu? Iya Pak. Jadi apa namanya, kegiatan refleksi itu harapannya bisa berjalan dengan lancar dan ada peningkatan dari sebelumnya. Nah, kemudian untuk apa namanya, meningkatkan itu ya, apa skalanya tadi ya, kira-kira strategi atau mungkin apa ya, metode yang Bu Erni rencanakan itu untuk kegiatan recalling agar nanti bisa mencapai skala yang diinginkan nanti antara 7 sampai 8 itu, kira-kira strateginya apa Bu? Rencana yang sudah saya pikirkan di sini pada kegiatan recalling ini iya itu tadi Pak, dapat mencapai skala 7 sampai 8 gitu. Seperti yang saya harapkan antara lain saya akan melakukan kegiatan recalling ini lebih menarik dan bervariasi, yaitu mungkin dengan melihatkan kembali gambar-gambar atau video singkat tentang pembelajaran hari ini, dengan memperlihatkan hasil karya anak kepada siswa lain atau teman-teman lain di sekolah secara bergantian, supaya anak-anak dapat merespon atau berpendapat dari hasil karya temannya dan memberikan tanda bintang 4 untuk hasil karya anak yang apa itu namanya bagus dan menyanyikan sebuah lagu tentang pembelajaran hari ini atau pada kegiatan hari ini, bertepuk-tepuk atau bisa dikatakan ice breaking ya Pak untuk membangkitkan atau menumbuhkan semangat anak-anak untuk mengikuti kegiatan recalling ini dengan baik. Oh iya. Ya sebenarnya luar biasa Bu untuk apa namanya, rencana Bu Erni ya tadi untuk meningkatkan skala dari 6 ke 7, 8 dan mungkin bisa seterusnya. Banyak tadi Bu Erni cerita bahwa rencana-rencana yang akan dilakukan itu diantaranya mengapresiasi karya siswa, kemudian ada tadi apa, menyanyi lagu ya Bu ya yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, kemudian ada apa tadi, bertepuk tangan yang itu dapat membangkitkan semangat, motivasi dalam apa namanya pembelajaran, atau bisa dengan menggunakan ice breaking tadi ya, yang Bu Erni apa sebutkan tadi. Nah, kira-kira rencana yang tadi sudah disebutkan oleh apa Bu Erni ini akan dimulai kapan? Insya Allah akan segera saya laksanakan ya Pak. Mungkin bisa saya lakukan besok pagi, mungkin. Ya.
Jadi segera ya Bu, segera Iya. dilaksanakan karena memang apa namanya ini juga untuk kepentingan murid sendiri, bahwa keberhasilan pencapaian apa namanya kompetensi anak itu juga tidak bisa lepas dari yang namanya refleksi pembelajaran. Baik Bu, saya berharap semoga rencana yang tadi apa namanya Ibu Erni susun, termasuk program peningkatan kompetensi Bu Erni sendiri dalam kegiatan refleksi tadi, saya berharap itu bisa membuat perubahan paling tidak di dalam kelasnya Bu Erni, sehingga nanti murid-murid Bu Erni itu atau siswa yang diampu oleh Bu Erni ini nanti bisa mengikuti kegiatan refleksi dengan baik. Oh iya, ini Bu, rencana yang Ibu sampaikan tadi kan akan segera dilaksanakan. Nah, sebenarnya saya ingin nanti itu mendengar hasilnya setelah panjenengan laksanakan. Jadi nanti mungkin beberapa minggu lagi kita mungkin bisa bertemu lagi. Nah, kemudian untuk melaksanakan rencana tersebut Bu, apakah Bu Erni itu sendirian ataupun mungkin bisa apa namanya berkolaborasi dengan siapa, atau mungkin dengan kepala sekolah atau dengan rekan sejawat, gimana Bu? Oh ya, saya akan mencoba bekerja sama dengan rekan sejawat ya Pak ya, rekan guru lain dari sekolah lain mungkin, untuk mengajak anak memasuki kelas kembali setelah istirahat dan ikut membantu anak-anak kembali ke tempatnya untuk mengikuti kegiatan recalling. Terus saya juga bisa memberikan pengumuman di grup WA wali kelas. Supaya apa? Supaya anak-anak dinasihati oleh orang tuanya agar anak-anak itu mendengarkan guru saat kegiatan pembelajaran. Pembelajaran itu kan ada kegiatan awal, kegiatan inti, recalling, dan penutup. Ya, betul. Saya berharap anak-anak itu mau mendengarkan dengan dinasihati oleh orang tua mereka. Oh gitu. Jadi ya apa, Bu Erni mempersiapkan segala rencana itu untuk apa namanya ini mengatasi bahwa anak itu tidak bisa fokus. Itu tadi Bu Erni sebutkan kerjasama Ibu dengan rekan sejawat, kemudian dari guru-guru dari sekolah lain ya Bu ya? Iya, dari sekolah lain mungkin bisa memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi seperti itu Pak. Oh gitu, berarti mungkin bisa di apa namanya dilakukan lewat kegiatan kelompok kerja guru, KKG seperti itu bisa ya Bu. Kemudian juga tadi disebutkan Bu Erni apa namanya bekerja sama atau berkolaborasi dengan melibatkan wali murid di grup WA, sehingga bisa menasihati anaknya gitu ya di rumah untuk bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh gurunya. Baik, rencana Bu Erni untuk bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian apa namanya wali murid, dan juga melibatkan, bahkan sampai melibatkan apa namanya berkolaborasi dengan guru dari luar sekolah ya, itu saya kira usaha yang luar biasa Bu. Jadi saya berdoa sih mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa dijalankan dengan lancar, dan sekali lagi saya ucapkan selamat mencoba ya Bu, rencana-rencana panjenengan tadi mudah-mudahan bisa berhasil. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah yang selama ini saya rasakan di Pak saat pembelajaran recalling. Saat ini saya sudah mulai agak lega, bisa mengungkapkan perasaan saya kepada Bapak dengan baik. Baik, sama-sama Bu Erni, mungkin hanya itu ya yang apa namanya bisa saya bantu pada Bu Erni. Saya berharap mudah-mudahan melalui kegiatan, setelah kita melakukan kegiatan sharing di sini, coaching, diskusi, saya harap solusi nanti bisa Bu Erni dapatkan, sehingga tadi permasalahan yang terkait dengan perhatian anak itu kurang, kemudian apa namanya juga perhatian mungkin dari wali murid juga kadang-kadang bisa mempengaruhi kan seperti itu Bu. Jadi
Ya hanya itu Bu yang bisa saya berikan. Saya sih berharap mudah-mudahan Bu Erni nanti bisa menjalankan atau mempraktekkan apa yang tadi sudah Bu Erni sebutkan terkait dengan rencana dan program-program yang ingin dijalankan. Dan yang pasti saya tunggu hasilnya Bu nanti setelah Bu Erni melakukan kegiatan recalling besok. Selamat mencoba dan mungkin nanti kita bisa ketemu lagi. Ya, terima kasih Pak atas perhatiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Pak Zainal, setelah kegiatan kucing dengan Bu Erni sudah dilakukan ya. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Zainal ya. Oke, Bu. Yang pertama nih Pak ya, apa yang sudah Pak Zainal lakukan pada saat melakukan kucing terkait dengan indikator pengembangan yang diinginkan Pak? Baik, terima kasih Bu kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama adalah yang sudah saya lakukan tadi pada saat kegiatan kucing. Saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip kucing sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan juga yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, saya bersama dengan Kuci, bersama dengan Bu Erni tadi juga sebelumnya sudah menyepakati tentang waktu kegiatan kucing agar nanti kegiatan kucing ini bisa berjalan dengan lebih efisien dan juga tidak melebar kemana-mana. Jadi fokus dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Erni. Kemudian yang ketiga itu sebagai bentuk tanggung jawab tentang rencana aksi. Tadi kami berdua juga sudah meluangkan waktu untuk pertemuan yang kedua, mungkin durasi antara 1 sampai 2 minggu. Ya, kemudian itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan aksi yang nanti dilakukan oleh Kuci. Kemudian yang selanjutnya adalah saya berusaha memposisikan diri saya itu sebagai mitra. Jadi bukan seakan-akan saya itu menggurui Kuci, tidak, tapi posisi antara saya dengan Bu Erni itu sama. Jadi Bu Erni itu istilahnya curhat dengan saya, menyampaikan permasalahan dengan saya ya. Saya tidak terus memposisikan diri saya lebih pintar dari Bu Erni, tidak, tapi hanya kita sama sebagai mitra. Jadi tidak ada jarak kemudian antara coach dan Kuci. Kemudian juga selain itu ya, untuk menggali permasalahan yang dihadapi atau sedang dialami oleh Bu Erni, itu juga saya mencoba untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka agar Bu Erni ini nanti bisa dengan mudah menyampaikan permasalahan dan juga apa yang menjadi keluh kesah Bu Erni itu. Kemudian juga saya berusaha memberikan perhatian penuh kepada Bu Erni agar dengan harapan nanti Bu Erninya bisa menyampaikan masalah dengan mudah, dan juga harapan tentu saja dari harapan Bu Erni itu dengan adanya kegiatan coaching ini nanti akan mendapatkan solusi terkait dengan permasalahannya. Kemudian juga yang selanjutnya saya sudah mengembangkan kompetensi Kuci itu sebagai pendengar aktif. Jadi sama-sama mendengarkan, saya juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Erni, dan kemudian ketika Bu Erni menyampaikan juga saya berusaha mendengarkan apa semua yang disampaikan oleh Bu Erni. Yang paling penting itu saya berusaha bersikap netral Bu. Jadi saya tidak menjustifikasi atau melabeli ataupun itu menghakimi. Jadi jadi kita sama-sama mencarikan jalan yang terbaik untuk permasalahan dari Bu Erni. Nah, selanjutnya ya Pak ya, berikutnya bolehkah saya di sini menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Monggo Bu, silahkan. Oke.
terima kasih ya Pak ya. Untuk yang pertama di sini saya mengamati dari pengamatan tadi ya Pak ya. Iya. Pak Zainal di sini sudah melakukan kucing sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, di sini Pak Zainal juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti bagaimana langkah Bu Erni di sini dalam kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Terus bagaimana respon siswa ketika dibimbing dalam kegiatan itu. Iya. Sehingga Pak Zainal bisa menemukan solusi permasalahannya. Iya. Pertanyaan yang nilai yang selanjutnya ya Pak ya, yang saya amati ya, Pak Zainal juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Selanjutnya di awal Pak Zainal juga sudah menyepakati waktu yang sudah disepakati tadi Pak ya, Iya. sekitar 15 sampai 20 Iya. menitan ya Pak Iya. ya. Dengan kucing pada saat kucing agar diskusi tidak melebar kemana-mana. Selanjutnya di sini Pak Zainal juga mengajak Bu Erni mengadakan pertemuan lagi ya Pak Iya. tadi sebagai bentuk tanggung jawab atas rencana aksi yang dilakukan oleh Bu Erni. Selanjutnya Pak Zainal juga bersikap netral ya Pak tadi ya. Iya. Tidak menghakimi Bu Erni dan tidak melabeli Bu Erni sesuai dengan standar kegiatan kucingnya tadi. Iya. Gitu ya Pak ya. Nah terus bagaimana pendapat Pak Zainal mendengar ini Pak? Baik, terima kasih Bu Ani atas hasil pengamatan yang sudah disampaikan tadi. Jujur saya merasa senang dan lega mendengarnya karena memang permasalahan yang disampaikan oleh Bu Erni ini memang tergolong permasalahan yang mungkin sering kita hadapi dalam kegiatan kita, terutama ketika kita memberikan pembelajaran di kelas, karena permasalahan yang dihadapi oleh Bu Erni ini adalah bagaimana Bu Erni itu mencoba untuk mengajak siswa ketika kegiatan refleksi itu ternyata kesulitan Bu. Jadi banyak siswa yang tadi diceritakan oleh Bu Erni itu banyak yang tidak fokus, kemudian rame sendiri karena memang mereka sudah terpengaruh karena refleksi itu berada di akhir pembelajaran sebelum penutupan. Jadi ketika pergantian jam itu mungkin ketika sudah ada bel istirahat dan lain sebagainya, jadi mereka terpengaruh. Jadi mungkin metode-metode yang tadi kita bahas bersama dengan Bu Erni, rencana-rencana yang luar biasa tadi yang dari Bu Erni mungkin bisa menjadi solusi. Jadi gitu Bu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ani atas bantuannya. Sama-sama ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Kepotensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan jenengan lakukan bersama Bu Erni? Terima kasih Bu. Saya punya keinginan untuk lebih memperdalam pemahaman saya pribadi Bu terkait dengan penerapan kucing melalui alur tirta ini, sehingga nanti mungkin bisa saya saya terapkan di sekolah saya, kemudian dengan rekan sejawat atau bahkan dengan siswa Bu. Jadi ketika ada permasalahan yang datang, kemudian ada yang minta bantuan kepada saya ataupun sekedar sharing untuk mencarikan solusi, insya Allah saya siap untuk mendampingi gitu Bu. Lalu apa rencana Pak Zainal sebagai tidak lanjut kegiatan ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya lakukan tadi dengan Bu Erni tentang kegiatan kucing yang itu berdasarkan dengan alur tirta, maka saya ini berusaha untuk mempraktekkan bagaimana kegiatan kucing yang sebenarnya dengan rekan sejawat di lingkungan kerja saya, mungkin yang sedang mengalami permasalahan. Memang permasalahan itu tidak bisa kadang tidak bisa diatasi sendiri, butuh teman butuh teman curhat, sehingga nanti secara tidak sengaja itu bisa dicarikan solusi dan tentu saja juga
saya tetap menjalankan prinsip-prinsip yang ada di Alur Tirta. Salah satunya itu adalah yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti bisa membantu mencarikan solusi yang tepat. Saya kira itu. Gitu ya Pak. Dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang yang akan Pak Zainal lakukan untuk meningkatkan kompetensinya Bapak? Nah, ya, terima kasih. Saya punya rencana dan punya angan-angan Bu untuk dalam rangka meningkatkan kompetensi saya terkait dengan kegiatan coaching ini juga. Saya berusaha mencari mungkin referensi dan sumber-sumber rujukan untuk kegiatan coaching. Sekarang kan banyak Bu, dari YouTube juga ada, kemudian Google, itu banyak sekali. Di era digital sekarang ini sangat mudah Bu. Cuman bagaimana kita ini punya kemauan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya sebagai wawasan kita untuk menambah pengetahuan kita, seperti itu Bu. Dan sekarang alhamdulillah ya Pak ya, semoga kedepannya bisa melaksanakan coaching Tirta dengan pertanyaan yang berbobot dan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Amin, terima kasih Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.